Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian pada maghrib Masjid Islamic Center Universitas Samad Dalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik hidayah pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberikan nikmat berupa waktu luang untuk sama-sama menuntut ilmu bermuajahah pada malam hari ini. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Ustaz penasehat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan risalah kenabiannya, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri pada malam hari ini Al-Ustaz Budi Jaya Putra STHI/MH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan baik selalu Ustaz Andika. Baik Bapak Ibu semua, insyaallah pada kesempatan malam hari ini beliau akan menyampaikan terkait nasihat dalam pandangan Islam. Nanti beliau akan menyampaikan bagaimana kita sebagai umat Islam memberikan nasihat kepada sesama muslim, bagaimana caranya dan bagaimana bentuk-bentuk nasihat yang baik yang dianjurkan oleh Islam, nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Budi Jaya Putra. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang ada di Zoom atau di channel YouTube bisa mempersiapkan pertanyaan nanti jika beliau sudah selesai menyampaikan materinya. Kepada Ustaz Budi Jaya Putra STHI/MH dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, dan semua yang bisa menyaksikan pada kajian Ba'da Maghrib Islamic Center Ustaz Ahmad Dahlan hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kali ini dengan tema yang sungguh luar biasa, yaitu nasihat dalam pandangan Islam. Kajian kita pada maghrib ini akan membahas tentang hadis nomor yang ke-7 dari hadis Arba'in Imam Nawawi. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang bawanya, itu dinul Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita. Diawali dengan membacakan hadis Arba'in dari Imam Nawawi, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamimin bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi, rawahu Muslim. Ya. Dan wali a'immatil muslimin wa amatihim. Jadi dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk para rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin-pemimpin umat Islam, wa amatihim, dan bagi semua kaum muslim secara umum. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Nah, pemirsa sekalian, perlu kita sampaikan terlebih dahulu definisi dari nasihat ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya membersihkan, memurnikan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat itu adalah ajaran atau pelajaran baik, anjuran yang berisi apa? Petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Kata nasihat juga merupakan sebuah kata singkat penuh makna. Nah, maksud nasihat di hadis ini adalah segala hal yang baik. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Qadi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan bahwa
Nasihat itu secara bahasa maknanya ada al-ikhlas atau murni atau bersih, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perkataan Imam Al-Khattabi, maka beliau mengatakan bahwa nasihat itu diambil dari kata laki-laki itu menyimpulkan bajunya saat dia menjahit. Maksudnya apa di situ? An-nasaha ar-rajulu saubahu idza khatahu. Jadi nasihat itu adalah menyimpulkan, ya, menyimpulkan dan menjahit atau menyatukan. Jadi kalau kita lihat kata nasihat itu mempunyai makna memurnikan sesuatu menjadi bersih dari kotoran dan mengaitkan atau menyimpulkannya dengan kebenaran. Nah, itu adalah definisi nasihat. Nah, dalam bahasa Arab juga para pemirsa sekalian, ya, tidak ada kata lain pengertiannya setara dengan kata nasihat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahasa Arab tentang kata al-falah yang tidak memiliki pandangan setara yang mencakup makna kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kata nasihat ini sungguh luar biasa. Tidak ada padanannya dalam bahasa Arab, termasuk seperti kata al-falah. Nah, kalimat agama adalah nasihat, ya, ad-dinu an-nasihat dalam hadis tersebut maksudnya adalah sebagai tiang dan penopang agama. Jadi nasihat itu adalah tiang atau penopang agama. Kalau agama itu tidak ada nasihat, maka tiangnya hilang. Sebagaimana kalau Nabi bersabda, haji adalah Arafah. Nah, maksudnya wukuf di Arafah itu adalah tiang dan bagian terpenting dari haji. Maka orang yang pergi haji itu, ya, ada syarat rukunnya, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Kalau dia tidak bisa melakukan wukuf, maka tidak sempurna hajinya, bahkan tidak sah hajinya saat itu, tidak diakui sebagai orang yang telah berhaji. Nah, ini penting. Jadi nasihat itu adalah tiang sebagaimana wukuf di Arafah ketika berhaji. Jadi nasihat itu, ya, kata Al-Khattabi, sebagai ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan yang ditujukan nasihat. Jadi di sini para pemirsa sekalian, makna an-nasihat lillahi itu bukan berarti Allah dinasihati. Ya, jadi Ustaz Andika ini jangan salah paham. Jadi sebagaimana yang diungkap oleh Al-Khattabi bahwa kalimat nasihat itu bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Jadi makna nasihat kepada Allah itu bukan berarti Allah dinasihati oleh agama, bukan, tetapi sebaliknya, ya, sebagaimana katakan Imam Al-Khattabi bahwa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah itu adalah beragama Islam itu artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi dari hal yang tidak disukai Allah seperti syirik, ingkar terhadap Allah dan lain sebagainya. Jadi dengan orang itu beragama, maka dia menjalankan keimanannya kepada Allah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau itu berkaitan dengan kitabnya Allah, yaitu kalau kita muslim adalah Al-Quran, maka maksud kata nasihat li kitabihi itu adalah beriman kepada firman-firman Allah yang diturunkan Allah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita percayai. Itu seperti itu, bukan Al-Quran. Jangan, itu salah paham. Jadi li kitabihi, jadi nasihat kitab adalah kita selaku umat Islam itu adalah mengimani dari apa yang ada dalam Al-Quran. Maka kalau kita tidak percaya kepada Al-Quran, maka agama itu hilang. Jadi mempercayai Al-Quran, beriman dan mengakui apa yang ada di dalamnya itu adalah tiang agama. Jadi maka dikatakan ad-dinu an-nasiha. Jadi agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita ingin beragama yang baik, menjalin kehidupan yang baik, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai bagian keimanan kita yang seutuhnya. Apa yang dalam Al-Quran kita harus percaya. Nah, itu seperti itu. Dan kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan apa yang dilarang. Nah, kalau berkaitan dengan nasihat li rasulihi, yaitu nasihat kepada Rasulnya, maksudnya adalah membenarkan, mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi dalam beragama itu, kita juga harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Karena Rasul itu utusan Allah. Kalau kita tidak percaya kepada utusan Allah, maka agama kita itu tidak akan kuat, tidak memiliki tiang yang kokoh. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan pernah kita merasa apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan sesuatu yang benar, lalu kita tidak percayai. Karena Nabi itu utusan. Karena utusan Allah, ya, maka kepanjangan
tangan dari Allah, maka kita harus mengimani dan percaya, ya kan? Maka atiullaha wa atiur rasul. Jadi taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul, ya. Nah, kemudian nasihat untuk para pemimpin umat Islam, ya. Nah, maksudnya apa? Kita selaku seorang muslim harus memberikan nasihat kepada para pemimpin, ya. Nah, fungsi agama itu di situ, ya, memberikan nasihat kepada para pemimpin. Tetapi juga kita mentaati perintahnya. Maka di Al-Quran atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Itu seperti itu. Jadi selain kita menolong memberikan nasihat kepadanya dengan kebenaran, kita juga mentaatinya, mentaati para pemimpin selama apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu dibenarkan oleh agama, ya. Kemudian nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Maksudnya adalah memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, ya, yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka, ya. Kemudian bagaimana kita selaku umat Islam itu saling menasihati. Maka kita sangat bersyukur ada ayat turun wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita itu ingin hidup itu baik, ya, menjadi orang yang baik, ya, maka kita saling menasehati sesama muslim, ya, karena itu adalah tonggak. Sampai Imam Syafi'i mengatakan seandainya ayat ini saja yang turun itu sudah luar biasa sekali, ya. Itu seperti itu. Nah, lalu pertanyaan begini nih, apa sih hukum memberi nasihat, ya, para pemirsa sekalian? Ini penting sekali nih, ya, apa hukum memberi nasihat? Kalau ayatnya sudah jelas sekali wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada anjuran untuk kita saling menasihati. Nah, Imam Ibnu Daqiq mengatakan bahwa hukum memberi nasihat itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi kalau sudah ada orang yang menasihati, ya sudah, jangan semuanya menasihati. Jadi jika misalnya ini sudah dinasihati nih oleh saya, lalu ada lagi yang datang nasihati, kira-kira bingung nggak itu? Bahkan mungkin stres juga, ya, seolah-olah ini bukan nasihat tapi seolah-olah menghina itu, ya, melecehkan, itu seperti itu. Jadi fardu kifayah, ya, jika ada pihak yang sudah memenuhi syarat telah menjalankannya, ya sudah, ya, itu seperti itu. Jangan semuanya menggeruduk menasihati, itu dia tidak akan merasakan seperti orang dinasihati, tapi malah merasa dia dimarahi dan lain sebagainya. Dan nasihat itu bukan harus tiap hari ketemu langsung nasihat, enggak, ya, jadi dilihat kondisinya juga. Nah, sekarang kita pemirsa sekalian akan berbicara nih adab dalam memberikan nasihat, ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa nasihat itu artinya memurnikan, membersihkan, ya, menyimpulkan, ya, mengaitkan terpisah. Maka kita juga harus paham pemirsa sekalian bahwa memberi nasihat itu harus didasari niat yang ikhlas, ya, sebagaimana hadis Nabi yang sangat masyhur sekali dari riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Nah, karena tergantung dengan niat akan mempengaruhi proses nih Ustaz Andika, ya, akan mempengaruhi proses pemirsa sekalian. Niat kita itu mau ngapain? Menasehati. Lah kok ngegas? Kan gitu, ya, pemirsa sekalian. Niatnya itu menasehati. Lah kok ngegas? Ya kan? Berarti di situ niatnya itu memang menasehati, metodenya pun harus metode menasehati. Lah kita selaku manusia kalau dinasehati enaknya seperti apa? Dengan lemah lembut, kan? Ya, misalnya Andika, ya kan, kalau jalan jangan buru-buru. Apa bisa dengan Andika jalan kok kayak setan? Karena itu kan bukan nasihat, ya. Orang yang mendengar itu, wih, kok saya disamakan dengan setan. Jadi hati-hati dengan niat itu, ya. Niat itu mempengaruhi metodologi, ya, para mirsa sekalian. Jadi niatkanlah karena Allah dan jangan karena supaya mendapat pujian, ya kan, dan lain sebagainya. Karena memang pemirsa sekalian, mempengaruhi cara, ya. Itu seperti orang saja, misalnya orang tujuan mau ngapain, sholat, tapi kalau ikhlas, ya kan, nah itu ngaji tuh, kalau nggak ikhlas gimana, kuliah kalau nggak ikhlas gimana, yang datang presensi selesai, ya kan, begitu. Itu semuanya diawali dengan keikhlasan, memberikan nasihat. Kemudian menasihati itu dengan cara yang benar, ya. Dengan cara yang benar. Kata Nabi Muslim, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu bi yadihi. Melihat sebuah kemungkaran maka ubah dengan
tanganmu. Pertama nih. Iya. Kalau nggak bisa, ya fabilisanihi, maka dengan lisanmu. Fa'ilam yastati, fabil kolbi. Jadi fabil kolbi. Jadi dengan hati. Kenapa hadis ini muncul? Karena menasihati orang itu harus sesuai dengan kemampuan. Jangan nekat lah. Ya. Misalnya lihat nih, pemabuk orangnya banyak, ya kan? Lalu wah ini watawasabil hak, iya toh? Biyadihi, iya toh? Harus dengan nekat. Nanti konyol itu, ya kan? Ya kalau nggak bisa biyadihi dengan kekuatan, maka mengatakan makna biyadihi itu pemerintah yang punya kekuasaan, yang lapor, jangan hukum itu malah kita yang mati konyol ya. Jadi metodenya juga harus benar memberi nasihat itu. Kalau nggak bisa nih dengan lisan, menasihati dengan lisan, nggak bisa lagi, maka nasihat dengan hati kita. Hati itu dimaksudnya apa kata ulama itu? Bukan berarti kita berdiam diri. Ya, hati itu kita menolak lalu mencari cara agar supaya kita bisa watawasabil haq, watawasabil dan ma'ruf nahi mungkar. Meskipun wadzalika adhaful iman. Yang demikian itu selama-lamanya iman. Tapi jangan dimanain, wah saya nggak mau lemah. Pokoknya wabil yadihi dengan tangan. Ya kamu harus lihat masa depan. Kamu kira-kira termasuk orang yang tidak dibutuhkan di dunia ini ketika kamu sudah sih ya. Tapi kira-kira kamu memiliki manfaat yang nih, ya kan untuk masa depan cari cara, ya kan lapor, ya kan begitu, seperti itu. Kemudian dengan lisan menasehati, ya kan seperti itu. Kalau nggak mampu ya dengan, jadi ada cara. Jadi jangan nekat. Ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang baik, lemah lembut. Nah ini penting. Dalam surat Toha itu dikatakan Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faqula lahu qawlan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Artinya apa? Hendaknya kalian ucapan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah. Jadi menasihati itu ya dengan lemah lembut. Jadi harus dilakukan. Ini sering sekali Indonesia tidak bisa berapa pemirsa. Saya tuh nggak mau nasihat, kok ngegas. Seperti itu. Al-Quran mengatakan dengan lemah lembut. Orang dari manapun, kata apa? Ya tadzakkaru aw dengan kaulan itu mesti terasa lembut atau tidak itu ya. Orang bisa merasakan, ya kan? Silakan kamu begitu, tapi harus diingat umur tidak tahu sampai di mana. Beda dengan orang, kamu silakan begitu, ya kan? Kamu kan nggak tahu matimu kapan. Nah, itu kan orang, para pemirsa sekalian itu orang tahu ini marah atau menasehati. Ya itu harus hati-hati. Ya ada kalimat kaulan layinan. Ya kemudian dari Nabi dikatakan laisal mu'min. Ya jadi tidaklah seorang mukmin itu apa? Orang yang suka mencela, kemudian suka melaknat, suka bicara kotor dan suka bicara jorok. Dalam menasihati juga hati-hati, ya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang apa mencela, melaknat dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati. Seorang Muslim itu terjaga lisannya itu, ya, terjaga lisannya. Maka dalam menasihati gunakanlah kata-kata yang baik. Ini adab dalam menasihati, ya. Kemudian ini lagi pemirsa sekalian, dalam menasehati seringkali orang itu lupa tabayun. Maka menasehati orang itu harus tabayun dulu. Ya, jangan tiba-tiba menasehati. Siapa tahu bukan dia pelakunya, bukan dia oknumnya, ya kan? Nah, maka dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu ayat 6 Allah berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik itu datang kepada kalian dengan membawa satu berita penting, maka tabayunlah, telitilah dahulu agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Nah ini penting tabayun nih,
Maksudnya gimana? Ketika kita dapat berita nih misalnya, ada anak didikan kita, misalnya dikasih tahu nih, dilarang merokok, tiba-tiba dia ada informasi merokok. Dari orang lain. Iya, dari orang lain, Ustadz si fulan itu merokok. Lalu jangan tiba-tiba panggil anaknya, ya kan langsung, kamu tahu nggak, ngerokok itu haram, misalnya kan begitu ya. Kemudian kamu dihukum begini. Kira-kira boleh nggak gitu? Nggak boleh, tanya dulu. Mas, kamu ngerokok nggak tadi? Nggak Ustadz, misalnya. Lah ini infonya kamu tadi ngerokok di sini, ada yang lapor dengan saya. Ya kan begitu. Nah ini ada fotonya, malah ada fotonya barang ya, pemirsa sekalian. Nah harus seperti itu. Tabayun dulu. Oh itu bukan saya Ustadz, itu kembaran saya. Oh yakin? Mana buktinya? Ini Ustadz sebenarnya saya itu kembar, tapi yang satu dibawa oleh bapak saya ikut ibu saya. Nah itu kan luar biasa itu pemirsa sekalian. Tabayun itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita nggak tabayun, nanti kita akan menyesal. Kenapa? Akan terjadi sebuah kesalahan. Apalagi kalau berkaitan dengan komunitas atau kaum, itu bisa bahaya sekali ya, gara-gara salah informasi ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ya, cukuplah seorang itu telah berdosa jika ia menyampaikan seluruh yang ia dengar. Jadi pemirsa sekalian nih, misalnya ada berita kita ceritakan, ada berita kita ceritakan, padahal belum ada tabayun, itu dikatakan Nabi itu berdosa itu. Kenapa? Karena belum ada informasi benar atau salah. Nah, maka pemirsa ini penting juga nih ya, dari hadis Nabi ini, kita di dunia sosial media ini harus hati-hati kalau mau men-share. Ya, kalau kita mau men-share berita, karena bisa jadi berita yang kita sebar itu salah dan itu banyak sekali. Iya, tujuannya beri nasihat ternyata salah tuh, ya kan? Maka berhati-hati. Nah, yang kelima, adab memberi nasihat itu jangan suudzon, jangan berburuk sangka, ya. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat 12, ijtanibu katsiran minaz-dzon inna ba'daz-dzon itsmun. Jauhilah oleh kalian dari kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, jadi prasangka itu menduga-duga sesuatu yang belum pasti. Jadi jangan terlalu sering menduga-duga. Ya, nanti bisa jadi fitnah. Ya, dalam hadis Bukhari dikatakan iyyakum wazon. Jadi jauhilah oleh kalian apa? Prasangka. Kenapa? Karena fa inna zona akdzabul hadis. Karena prasangka itu dikatakan Nabi adalah perkataan yang paling dusta. Jadi kalau kamu sering prasangka suudzon, itu perkataan yang paling dusta. Karena apa? Prasangka itu belum terbukti. Ya kalau bagus nih. Misalnya, dia itu ke pasar malam misalnya mau berdakwah, kan positif tuh. Tapi kalau kita dia itu ke pasar malam itu ternyata pasti kan nyopet, nah itu kan prasangka pemirsa sekalian ya, itu nggak boleh ya. Oke, baik. Dikatakan juga dalam hadis Al-Baihaqi dikatakan seorang mukmin itu mencari uzur, alasan-alasan baik terhadap saudaranya, sedangkan orang munafik itu mencari-cari kesalahan saudaranya. Hati-hati pemirsa sekalian ya, dari hadis Imam Baihaqi ini. Jadi kalau mau melihat kita itu seorang mukmin yang baik atau seorang munafik, lihat aja. Kalau orang mukmin yang baik itu dia mencari kebaikan, bukan mencari keburukan. Sedang orang munafik mesti mencari kesalahan, dan itu sebuah larangan. Nah, yang keenam, jangan memaksa agar nasihatnya diterima. Ini sering sekali pemirsa sekalian, kita itu pengennya kalau nasihatin orang itu orangnya manut, ya kan? Diterima. Belum tentu begitu ya. Seperti itu. Maka dikatakan nih oleh Ibnu Hazm, janganlah engkau menasihati orang dengan mempersyaratkan harus diterima nasihat tersebut darimu. Jika engkau melakukan perbuatan berlebihan yang demikian, maka engkau adalah orang yang zalim, bukan orang yang menasehati. Engkau juga orang yang menuntut ketaatan bak seorang raja, bukan orang yang ingin menunaikan amanah kebenaran dan persaudaraan. Yang demikian juga bukanlah perilaku orang berakal dan bukan perilaku kedermawanan, namun bagaikan perlakuan penguasa kepada rakyatnya atau majikan kepada budaknya. Maka jangan memaksa agar supaya orang mau berubah menerima nasihat
kita. Nah, yang ketujuh, ini penting ya, jangan di tempat umum ya. Nah, jadi para pemirsa sekalian, kalau kita memberi nasihat itu lihat-lihat tempat ya, jangan asal bicara. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberi nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Ya, Ibnu Rajab mengatakan, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihatinya secara rahasia. Barang siapa menasihati saudaranya berduaan saja, maka itulah adalah nasihat. Dan barang siapa menasihatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya ia mempermalukannya. Wah, ini menarik sekali ya para pemirsa. Dan terakhir, ini para pemirsa sekalian, jangan melakukan tahris. Apa itu? Provokasi. Nasihat itu bukan provokasi. Maka jangan sampai kita itu memberikan nasihat sambil memprovokasi ya. Dikatakan tahris itu adalah memancing pertengkaran antara orang satu dengan yang lain. Nah, ini tidak boleh ya. Hati-hati para pemirsa sekalian ya, terkait dengan provokasi tahris ini. Ketika memberi nasihat, cukup nasihat yang baik, jangan sampai dikatakan, oh memang dia itu begitu, kalau di belakang kamu begini, sehingga memprovokasi isinya, bukan menasehati. Oke, baik, saya kira begitu para pemirsa sekalian. Saya kembalikan kepada Ustadz Andika selaku host pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz Budi Jaya Putra STI MH ya sudah menyampaikan materi terkait hukum nasihat dalam pandangan Islam serta juga adab-adab yang baik dan benar menurut pandangan Islam. Monggo Bapak Ibu yang berada di Zoom atau di channel YouTube yang ingin bertanya bisa langsung tulis di chat Zoom atau bisa langsung raise hand. Ada pertanyaan, Mas Operator? Oke, monggo dari Zoom mungkin ada yang mau bertanya bisa raise hand langsung. Belum ada? Oke, Ustaz. Baik Ustaz, begini Ustaz, terkait dengan nasihat Ustaz ya. Tadi kan Ustaz menyampaikan ada poin, itu di poin 7 Ustaz, jangan menasihati di tempat umum. Ya. Nih. Namun jika kondisinya begini Ustaz, jika kita dalam lingkungan pendidikan, kan ada dosen, ada mahasiswa, ada guru, ada siswa gitu. Dan jika kita mendapati murid kita, mahasiswa itu tidak baik Ustaz dalam artian perilakunya, terus juga dalam hal kesehariannya, itu kan kita ada nasihat sebagai guru, sebagai dosen menasihatinya. Itu termasuk di dalam ini Ustaz, poin ini, jangan menasihati, memperlakukan tidak Ustaz. Jadi siapapun baik di lembaga pendidikan atau di lembaga apapun, ketika melihat suatu kemungkaran itu dicegah. Dan mencegah itu beda dengan menasehati. Mencegah itu menghentikan supaya itu tidak berjalan. Misalnya nih, kalau ditanya tentang siswa atau mahasiswa, ada mahasiswa misalnya kan melakukan tindakan asusila. Bagaimana hal yang harus dilakukan oleh guru atau dosen itu? Menghentikan tindakan itu, dekati, hentikan, dan ajak dia ke sebuah tempat, ya kan, baru dinasehati. Nah, sekarang ini pemirsa sekalian, kita dengan adanya sosial media ini kadang kita merasa miris juga ya, ketika ada orang yang dinasehati direkam gitu, lalu di-share, itu kan mempermalukan ya. Para pemirsa sekalian hati-hati ya. Jadi hentikan dulu. Jadi amal ma'ruf itu adalah menghentikan dulu, cegah perbuatan itu, kemudian ajak dia ke tempat yang lain, baru beri nasihat ya. Saya pernah mengalami itu, ada orang dalam bimbingan saya terus punya masalah ya, masalah yang luar biasa sekali, lalu saya hentikan dulu, saya ajak dia ke sawah berdua, baru saya ajak komunikasi, dan itu berkesan bagi dia ternyata. Iya, berkesan sehingga dia sampai lulus, sampai dia sudah kerja, sampai mencari saya. Ternyata yang terkesan itu adalah bukan saya mencegahnya, tapi cara saya untuk ngajak dia ke sawah tadi, lalu ngajak dia bicara. Itu yang berkesannya itu. Nah, itu jadi bedakan antara mencegah kemungkaran dengan menasehati. Kalau menasehati itu adalah mengajak dia kepada kebaikan, memurnikan dia dari kesalahpahaman atau dosa dia, untuk dia pahami kepada yang kebaikan. Nah, itu ya harus dipahami. Okay.
Terima kasih Ustaz. Ya. Lalu begini Ustaz, terkait menasehati, jika Ustaz ada 2 orang berselisih gitu Ustaz ya. Lalu ada orang ketiga, dalam artian teman kita, sahabat kita, itu ada niatan Ustaz untuk mendamaikan berdua. Cuman yang mendamaikan ini pihak ketiga ini dalam tanda kutip sedikit berbohong Ustaz, agar ada niatan untuk mendamaikan kedua, itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk nasihat atau gimana? Oke, memang terkait dengan bolehkah kita tuh berbohong? Ya, berbohong itu ulama berdasarkan riwayat di mana Nabi pernah melakukannya. Berbohong itu bukan berarti berbohong seperti kita membohongi orang itu ya sebenarnya. Contohnya misalnya berbohong di sini berbohong proporsional. Ketika Nabi itu duduk, lalu ada laki-laki lari, lalu ada laki-laki yang mengejar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat ada orang yang lari di sini?" Lalu Nabi berdiri. "Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang lari di depan saya." Kira-kira berbohongnya Nabi itu bagaimana? Itu kan cuma metode. Iya kan? Karena Nabi lihat orang itu waktu duduk. Gitu loh. Jadi menghindari itu. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar, bukan berarti berbohong murni. Iya kan? Jadi kita pakai metode supaya tidak terkena bohong murni. Itu maksudnya apa? Nabi tadi melihat orang itu lari ketika duduk. Iya kan? Nah, supaya Nabi tidak kena berbohong, kata bohong itu adalah mengatakan yang tidak benar, maka Nabi berdiri. Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang yang lari di depan saya. Nah, dalam kondisi seperti itu kan permainan kata-kata, ya, bukan berbohong murni. Misalnya, "Tadi lihat gak ada orang mencuri?" Padahal kamu lihat, kamu bilang enggak. Ah, itu bohong murni itu, ya kan? Nah, tapi kalau mau menyatukan tadi tuh, ya, menyatukan orang, misalnya nih, orang berselisih, cari kata-kata yang tidak menyebabkan kamu berbohong murni tadi. Karena berbohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya kan? Nah, cukup kamu katakan misalnya si A sama si B. Si A bilang ribut sama si B suka mengkhianati segala macam, ini tidak setia dan lain sebagainya, ya kan? Nah, maka kamu dekat itu, yang tidak percaya itu siapa? Misalnya si A yang tidak percaya, ya kan? Maka kamu dekatin si A, bilang sama si A, sebenarnya dia itu sayang loh sama kamu. Kan umum sekali ya, sayang sama kamu, ya kan? Maka orang yang sayang itu kalau melakukan sesuatu mesti bukan sesuatu yang disengaja dan memang niat untuk mencelakai atau lain sebagainya. Itu kan umum sekali. Jangan sesuatu yang dikatakan, dia itu baik orangnya, padahal dia jahat orangnya kan. Itu seperti itu. Jadi beri kata-kata yang umum, ya. Jadi orang itu nalarnya berpikir, oh iya, kan semua manusia itu baik ya sebenarnya, sayang, ya kan. Cuman mungkin beda caranya. Nah, coba kamu tanya balik sama dia dengan benar, apa yang memang seperti itu. Jadi intinya begini ya, berbohong itu bukan berbohong yang memang menyalahi. Ya, jangan salah makna tuh dengan hadis Nabi itu. Tapi bagaimana mencari kondisi, dia mengatakan sesuatu yang umum, tapi memberikan sesuatu pemahaman kepada orang, logikanya itu tidak seperti itu. Nah, itu gitu ya. Jadi berbohong yang dimaksud bukan betul-betul berbohong, ya kan? Jadi orang kalau memberi nasihat, ya misalnya saya ditanya, tadi Bapak lihat nggak ada orang mencuri? Padahal kita tidak tahu pasti orang itu mencuri atau tidak, ya kan? Nah, bisa kita sampaikan, saya tidak melihat orang mencuri, tapi kalau orang cuma lewat saya lihat. Nah, itu kan begitu. Ke arah mana? Ke arah sana. Nah, itu. Nah, arah sananya itu nunjuk umum saja, kita nggak ngerti. Nah, apalagi dunia sekarang ini ya, pemirsa sekalian, terkadang itu bingung kita mana yang nyuri, mana yang dikejar. Terkadang yang ngejar itu ada pencuri aslinya ya, maka kita juga harus berhati-hati. Maka di sini butuh kecerdasan ya bagi kita semua, jangan sampai terjebak kepada kebohongan yang nyata ya. Jadi kalau misalnya ada saudara ribut ya kan, sampaikan saja, sebenarnya kakak itu nggak marah, dia itu cuman mungkin gayanya begitu, dia tuh cinta kok sama kamu sayang. Buktinya, ingat nggak kamu dulu, ya kan, siapa yang ngasuh kamu? Nah, itu seperti itu kan umum sekali ya bentuknya. Oke, gitu. Terima kasih Ustaz. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, satu lagi Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ini kan misal gini Ustaz, ada
kita itu punya teman atau sahabat, dalam artian misal dalam hal perempuan. Itu perempuan itu kan sampai dengan sekarang itu belum bisa menutup aurat. Terus kita menasihati, terus tapi dengan kita menasihati, dia tetap aja nggak mau pakai hijab. Terus di hati kita itu yang menasihati sedikit jengkel. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, kok dia nggak berubah-ubah. Nah, terus dari kitanya sendiri, saya sendiri misalnya Ustaz ya, menjauhi dia. Ya sudahlah, dia orangnya susah buat diingatkan. Itu gimana Ustaz dari kita sendiri? Ya, maka di awal tadi disampaikan. Diawali dulu dengan niat yang baik, ikhlas karena Allah. Kemudian tadi ada lagi, jangan mengharap bahwa dia harus menerima nasihatmu. Begitu. Jadi, dan memberi nasihat pun jangan tiap hari atau terlalu sering, orang bosan. Ya. Jadi Nabi juga sempat menegur orang beri nasihat terus itu jangan seperti itu. Jadi ikhlaskan niat, jangan paksakan orang harus mendengarkan nasihat kita, dan yang terpenting metodenya. Metode. Ya, saya juga pernah seperti itu. Saya bagaimana membuat orang itu mau berhijab? Ya, kita tanyakan apa masalahnya. Kalau masalahnya tidak ada perangkat untuk berhijab, masa kita paksa dia berhijab? Maka kita cari solusinya. Belikan busana muslimah, belikan kerudung. Kan begitu. Jangan seperti orang memerintah tapi orang yang nggak mampu yang diperintah dipaksa. Kan lucu, ya kan? Itu seperti itu. Sama seperti misalnya ada seorang PSK, kita suruh taubat, ya kan? Tapi nggak ada solusi. Ya harus kasih solusi. Maka tanyakan, apa sih masalahnya kok kamu belum mau berhijab? Ada orang itu, Ustaz Andika, dia punya niat berhijab, dia mampu beli hijab, tapi keluarganya yang melarang. Kan begitu, ya? Nah, ini kan dilema, ya kan? Kenapa keluarganya melarang? Karena faktor kondisi dan pengalaman. Nah, itu butuh kesabaran yang seperti itu, ya. Maka cari penyebabnya dulu, pemirsa sekalian. Ketika kita menasihati seseorang itu, jangan kita buru-buru orang itu harus mengikuti kita. Dan sangat bagus sekali kalau kita memberikan solusi, ya kan, atas kesusahan yang dia hadapi. Kenapa kamu mencuri? Ya, saya lapar. Berarti penyebabnya lapar, maka kasih dia makanan. Kan begitu. Iya. Ya kan, jangan sampai kita malah membebani, ya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin bisa langsung kasih statement Ustaz untuk materi ini. Baik, pemirsa sekalian. Nasihat itu adalah membersihkan dan memurnikan dari sebuah kesalahan dan mengikat sesuatu yang terpisah. Oleh karena itu, nasihatilah dengan baik, keikhlasan karena Allah, dengan kata-kata yang baik dan metode yang baik. Menasihati bukan berarti harus mengubah orang dengan sekejap mata, tapi bagaimana orang itu berubah dirinya dengan niatan karena lillahi ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Budi Jaya Putra, STHI-MH, yang sudah menyampaikan materi terkait nasihat dalam pandangan Islam. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat kita terima dengan ikhlas, tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita doakan kepada Ustadz Budi Jaya Putra dan juga keluarga, semoga Allah berikan nikmat kesehatan selalu agar bisa di pertemuan-pertemuan selanjutnya beliau bisa menyampaikan ilmunya kembali kepada kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, karena 1 menit lagi waktu Isya akan tiba dan juga tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kajian ba'da maghrib ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullah khair. Billahi fisabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.